Mohon maaf izin bertanya Kiai. Yang pertama sekali, saya sudah sering mengikuti Kiai juga di media sosial, dan saya juga mohon diberikan untuk bisa mengamalkannya Ustaz, ya Kiai. Kemudian yang kedua Kiai, pertanyaannya, tadi saya mengikuti dan saya catat di sini bahwasanya di syariat itu adalah la ilaha illallah, itu merupakan nama. Kemudian di tarikat la ilaha illahu, itu sifat. Kemudian hakikat la ilaha illa anta zat, dan ma'rifat la ilaha illa ana. Yang saya katakan, yang saya ingin tanyakan Ustaz, bahwasanya Allah itu adalah sebuah nama, begitu Kiai. Dan kemudian saya ikuti juga dari semenjak dari tadi bahwasanya la ilaha illa ana itu juga kepada Allah. Jadi pertanyaan saya, bagaimana kembali ke syariat tadi bahwasanya itu adalah sebuah nama Ustaz. Bagaimana kita memahami Ustaz? Gini, sekalipun itu proses tingkatan kesempurnaan Islam, syariat thariqat hakikat makrifat mengatakan ana yo nama, anta yo nama, ya, huwa yo nama, Allah yo nama. Sampean harus melakukan proses ahadiyah menuju ahad. Suhudul wahdah fil kasroh wa suhudul kasroh fil wahdah. Ngeten maksudnya. Allah, huwa, anta, ana. Lah 4 tadi. Ini kan sebutan. Nek sebutan kan bisa nama. Jenengan hati harus memandang siapa di dalamnya itu. Sekalipun ini namanya Allah, huwa dia, anta engkau, ana aku. Hati jenengan harus ketemu di dalamnya aku, dia, anta, Allah. Siapa itu? Sistemnya adalah surah Al-An'am 79. Inni wajjahtu wajhiya. Ku hadapkan wajah ruhku wajhiya terhadap wajah Allah. Siap? Hidup. Caranya, ya tadi lo saya katakan, udah mau melaksanakan apapun, tolong diam aja dulu hati. Kita harus merasakan kehadiran wujudnya Allah hidup dalam diri kita. Jangan katakan hidup dalam diri kita adalah kita, hidup kita. Jangan. Jangan katakan, jangan iman hidup dalam si A, si B, si C. Sekalipun itu apapun, jangan pernah mengatakan itu hidupnya makhluk. Jangan. Sampean harus berani dalam hati untuk imannya kokoh. Hidup itu adalah wujudnya Allah. Lah, kalau sudah masuk di sini, maka walaupun diucapkan Allah, diucapkan huwa, diucapkan anta, diucapkan ana, hati sampai diem, tetap gak bisa goyah. Tapi kebenaran apa yang di dalam, ini kalau bahasa ulama ahli tasawuf sing berhati-hati, ya, gak mau mengucapkan di luar. Contoh, siapa yang memberikan kamu makan? Allah. Jadi dia gak berani mengucap Allah, tapi mengucap sing masa istri. Tapi di dalam sini iman yang benar, merasakan lewat rasa tadi. Itu caranya, itu maksudnya. Sekalipun ditanya, mohon maaf, siapa yang kasih uang kamu? Lesan mengatakan suami, tapi di dalam hati mengucap Allah.
Ya hidup itu sing tak maksud yang tidak diucap, diem. Tapi Pak, ada ulama ahli tasawuf sudah makrifat ini yang nekat. Apa yang kebenaran di dalam dikeluarkan. Seperti sinten Al-Khalat. La fi jubbati illallah. Ditanya, ya Al-Khalat, siapa yang ada di dalam jubahmu itu? Jawabannya, la fi jubbati illallah. Tidak ada di dalam jubahku itu kecuali Allah. Lah. Pak nekat toh niki. Nekat. Akhirnya apa yang terjadi, Pak? Fitnah, ya toh? Lah, sekarang kalau lewat proses yang sudah kami jelaskan ini, maka ketika jenengan nanti nekat atau tidak nekat, berhubung sudah tahu maksudnya, nggak akan jadi fitnah. Ini, tapi bagi orang lain yang tidak mengerti, pasti akan jadi fitnah. Jadi yang dimaksud jenengan wau, walaupun ini masih sebutan, yang dikatakan ahad, tunggal esa itu hidup itu. Jadi siapa yang berperan di balik Allah, huwa, anta, ana. Masih ada Pak? Terus bagaimana caranya hati sampean terus klik di hati itu yang maksudnya ana nggak bisa disebut, nyatane hidup itu. Kembali lagi lah, asah terus zikir, fikuli akhwalika, di dalam keadaan apapun jenengan tolong zikir sadar ini jangan dilepas. Sebab Allah sudah katakan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Jangan pernah tali Allah itu kita lepas. Pegang teguh. Dengan cara begitulah, inilah yang dimaksud Nabi Ibrahim kepada Allah berdoa, ya Allah, jadikanlah negaraku negara aminan, negara yang aman. Negara apa? Negara hati. Aman dari siapa? Hawa nafsu. Cukup Bapak, 11:30? Masih ada panitia?